Channel. Broadcasting Service. Ketua YB Hamim, kritik tajam SP3 kasus mesin Sutra Wajo. Jangan jadikan pengembalian uang sebagai tameng pidana. Polres Wajo menghentikan penyidikan kasus korupsi mesin Sutra Tosora dengan alasan pengembalian uang. Padahal ada dokumen fiktif dan jejak pinjam bendera yang terendus. Jaksa dan KPK diminta turun tangan. Harum benang sutra dari Tanah Tosora, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, mendadak anyir. Proyek pengadaan mesin persutraan senilai 1,7 miliar rupiah yang seharusnya menjadi tumpuan perajin lokal, kini justru terbelit skandal hukum. Bukan soal mesinnya yang macet, melainkan dugaan sulap-menyulap dokumen yang berujung pada penghentian perkara secara sepihak oleh kepolisian. Adalah Hadi Sustrisno, Ketua Yayasan Bantuan Hukum atau YB Hamim, yang kini berdiri paling depan menyoal keputusan Kepolisian Resor Wajo menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 atas kasus tersebut. Bagi Hadi, aroma amis kasus ini tercium saat penyidik berdalih bahwa pengembalian uang sebesar 300 juta rupiah lebih menjadi alasan penghentian perkara. Ini logika hukum yang sesat, ujar Hadi kepada awak media di Wajo, Minggu 15 Februari 2026. Undang-undang Tipikor itu terang benderang menyebut pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Kalau maling ayam kembalikan ayamnya, apakah proses hukum berhenti? Tidak, apalagi ini uang rakyat. Dokumen di atas awan. Skandal ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI tahun 2022. Dalam laporannya, auditor negara menemukan kejanggalan yang kasat mata. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM atau Disperindakop, Wajo melaporkan proyek pengadaan 11 unit mesin Sutra itu telah rampung 100% pada 23 Desember 2022. Berdasarkan laporan manis itu, duit 1,7 miliar rupiah pun cair lunas ke rekening CVNH, sang pemenang tender. Namun, saat auditor BPK turun ke lapangan pada April 2023, mesin-mesin itu tak pernah nampak rimbanya. Belakangan terungkap, alat-alat tersebut masih mendekam di India dan baru dikapalkan menuju Indonesia berbulan-bulan setelah uang lunas dibayarkan. Ada BAST atau berita acara serah terima fiktif yang ditandatangani. Foto-foto dokumentasi dalam laporan itu entah foto apa. Ini sudah masuk delik pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang, kata Hadi. Menurut dia, tindak pidana korupsi telah terjadi secara sempurna sejak dokumen palsu itu digunakan untuk mencairkan anggaran. Jejak pinjam bendera. Bukan sekedar dokumen fiktif. Aroma persekongkolan juga terandus dalam proses lelang. Informasi yang dihimpun menyebutkan CVNH diduga kuat hanya dipinjam namanya sebagai formalitas administrasi. Aktor intelektual di balik proyek ini ditengarai adalah seorang pejabat berinisial DR yang memiliki jalur khusus ke distributor alat di Jakarta. Modus pinjam bendera ini diduga dilakukan untuk memuluskan langkah sang pejabat mengelola anggaran dari dalam, sembari mengejar penyerapan anggaran di akhir tahun agar tidak menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa. Namun, semua fakta itu seolah menguap saat Polres Wajo memutuskan menghentikan penyidikan. Alasan pengembalian kerugian daerah menjadi tameng sakti bagi para oknum untuk lepas dari jerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. Mendorong supervisi Gedung Merah Putih. Langkah Polres Wajo yang menghentikan kasus ini memicu reaksi berantai. YBHIMIM kini mendesak Kejaksaan Negeri Wajo dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan supervisi hingga eksaminasi publik. Hadi Sustrisno menegaskan, pengembalian uang 300 juta yang disetor rekanan kemungkinan besar hanyalah denda keterlambatan, bukan pemulihan atas dosa hukum dari praktik pencairan dana tanpa barang. Jangan sampai SP3 ini menjadi presiden berbahaya, seolah-olah korupsi itu boleh asal kalau ketahuan tinggal bayar denda, tuturnya. Kini, bola panas ada di tangan Kejaksaan dan KPK. Publik Wajo menunggu apakah hukum akan tegak lurus pada aturan atau justru luluh oleh transaksi pengembalian uang di balik pintu penyidik. Tim Jurnal 8 melaporkan. Hari 2 Channel. Broadcasting Service.